Sebelumnya kami sampaikan sekilas kabar. Pada tahun 593 Masehi, lahirlah Zainab binti Jahsy, salah satu istri Nabi. Pada tahun 594 Masehi istri Nabi yang lain lahir pula ke dunia, yaitu bernama Maimunah binti Al-Harits. Kemudian tahun 595 Masehi, lahir Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah adalah janda dari Ubaidillah bin Jahsy yang mereka berdua hijrah ke Ethiopia, namun di sana Ubaidillah malah murtad. Ramlah dikenal pula dengan nama Ummu Habibah karena memiliki anak bernama Habibah. Kita masuk kembali ke kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 591 sampai 595 Masehi. Suku Quraisy adalah bangsa pedagang. Ada satu pemuda di Makkah yang sangat terkenal jujur dalam keseharian, hebat dalam berdagang, benar dalam tutur kata, baik akhlaknya dan tidak meleset dalam menepati janji. Kisah ke-73. Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu wanita yang paling mulia nasabnya dan paling terhormat, yang dia adalah investor besar perdagangan lintas negara. Dia memodali banyak pedagang untuk melakukan jual beli. Sistem yang ia gunakan adalah dengan memberikan gaji kepada pedagang di bawahnya. Dia adalah Khadijah, wanita paling kaya raya di Makkah. Kepopuleran Nabi dalam berdagang sampai di telinga Khadijah sehingga ia tertarik merekrut. Nabi pun lalu menerimanya. Khadijah memberi Nabi gaji yang lebih tinggi dibanding yang ia berikan ke pedagang lainnya. Berangkatlah Nabi bersama seorang pendamping, yaitu bernama Maisarah yang jabatannya adalah lelaki budak. Perjalanan ke utara yaitu negara Syam berjarak 1661 km. Di perjalanan mereka berdua melintas di dekat gereja milik seorang pendeta, dan Nabi berhenti di bawah satu pohon di sana. Saat Maisarah agak menjauh, pendeta itu mendekatinya lalu bertanya, siapa lelaki yang berhenti di bawah pohon itu? Maisarah menjawab bahwa orang ditanyakan adalah berasal dari Quraisy, penduduk tanah haram. Sang pendeta lantas berkata, tidak akan berhenti di bawah pohon itu kecuali ia seorang nabi. Saudara, sesampainya di Syam, Nabi menjual barang komoditi, dagangan Khadijah dari Makkah. Setelah menyelesaikan tugas berdagang dari Khadijah, kemudian Nabi dengan uangnya sendiri membeli komoditi di Syam untuk dijual lagi di Makkah, sehingga beliau di satu sisi adalah eksekutor dagang karyawan, dan di sisi yang lain adalah seorang entrepreneur. Perjalanan pulang ke Makkah, Maisarah menjadi saksi bahwa saat matahari sedang panas-panasnya ia melihat dua orang malaikat menaungi Nabi yang menunggangi unta. Dari teriknya siang, tiba di Makkah, Nabi menyerahkan uang hasil dagangnya ke Khadijah sebagai investornya. Khadijah yang mengetahui Nabi membawa pulang dagangan dari Syam, ia tidak mau kedahuluan yang lain. Khadijah membeli dagangan beliau dengan harga 2 kali lipat atau lebih sedikit. Adapun Maisarah budak lelakinya, ia melaporkan kejadian luar biasa yang dilihat dan dialaminya ke Khadijah selama mendampingi Nabi ke Syam. Dari peristiwa pohon dan pendeta, hingga 2 malaikat yang menaungi Nabi. Mendengar cerita Maisarah, Khadijah penasaran, karena ini adalah kejadian yang sungguh luar biasa. Khadijah pun mendatangi Warakah bin Naufal sepupunya, seorang Nasrani yang mempelajari kitab-kitab dan mengetahui banyak tentang manusia. Khadijah ceritakan perkataan Maisarah, dan dijawab oleh Warakah, jika ini benar wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad adalah Nabi untuk umat ini. Aku tahu persis, umat ini akan mempunyai Nabi yang ditunggu kedatangannya. Dan sekarang telah tiba masanya kemunculan Nabi tersebut. Namun hingga kapan masa penantian ini?